Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini semakin terkendali. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Selain melakukan pelonggaran pemakaian masker, pemerintah juga telah melonggarkan persyaratan perjalanan domestik dan luar negeri bagi masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Lantas, apa saja yang harus kita persiapkan agar situasi kondusif ini tetap terjaga? Dan kita akan membahasnya bersama dengan dokter yang juga pegiat edukasi melawan hoaks COVID-19. Ada Dr. R.A. Adaninggar, SPPD. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, dok, saat ini pemerintah sudah melakukan pelonggaran terhadap aturan penggunaan masker dan juga perjalanan dalam dan luar negeri. Sebenarnya aturan ini tentunya diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Namun hal apa dokter yang harus benar-benar kita patuhi agar situasi COVID-19 di Indonesia tetap terkendali meskipun adanya pelonggaran tersebut? Ya, jadi satu hal yang tetap harus ada di mindset masyarakat ya, bahwa pelonggaran prokes itu bukan berarti COVID-nya hilang gitu ya. Jadi pelonggaran prokes ini adalah salah satu langkah yang diambil memang oleh pemerintah kita mengikuti juga jejak dari negara-negara lain sebelumnya, bahwa pada saat kondisi COVID sudah mulai terkendali, memang kita boleh akhirnya mulai melonggarkan beberapa restriksi ya, terutama terkait protokol kesehatan menuju ke transisi endemi seperti itu. Jadi hal ini sebetulnya masih langkah-langkah pertama ya. Kita tetap harus mempertahankan karena kondisi terkendali ini juga bisa berubah menjadi kondisi yang tidak terkendali jika kita terlalu gegabah gitu. Karena kemarin jelas sekali waktu Pak Presiden menyatakan bahwa pelonggaran prokes ini adalah masker di ruang terbuka. Artinya bukan berarti tidak pakai masker sama sekali. Nah, ini yang harus terus diedukasikan karena sebagian masyarakat kita kadang-kadang hanya menerima informasi setengah-setengah ya. Jadi bilangnya Pak Presiden aja udah bilang nih, udah boleh lepas masker gitu. Padahal secara lengkap sebetulnya Pak Presiden masih mengharapkan masker ini tetap digunakan, terutama di tempat-tempat yang masih beresiko tinggi penularan ya. Kita tahu 2 tahun ini kita sangat mengenal COVID ini menularnya seperti apa. Jadi terutama ada di tempat tertutup ya, orang yang berkerumun, tempat-tempat umum, transportasi umum. Nah, di tempat-tempat seperti itu tetap harus menggunakan masker. Selain itu untuk orang-orang yang masih memiliki penyakit komorbid, lansia, orang-orang yang memang rentan, itu masih disarankan untuk terus menggunakan masker dimanapun ya saat beraktivitas. Selain itu juga orang yang jelas bergejala sakit seperti batuk pilek ya, itu juga masih diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi tetap ini adalah langkah awal yang kita patut syukuri ya, tapi bukan berarti kita gegabah. Karena kalau ini gegabah justru takutnya nanti kondisi COVID jadi nggak terkendali lagi ya. Itu semua tergantung kita semua. Jadi masker ini masih langkah awal, kalau bisa akan semakin direstriksi ya, artinya akan semakin dilonggarkan gitu. Jadi ini masih langkah awal yang harus kita dukung. Ya, baik, berarti kembali lagi masyarakat harus benar-benar memahami kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak hanya menerima informasi itu setengah-setengah begitu dokter. Baik, dokter, ini ketika kita berada di area terbuka dan juga sedikit masyarakat di situ diperbolehkan untuk membuka masker, tidak menggunakan masker. Namun apabila berada di ruangan tertutup dan padat orang di dalam daerah tersebut, maka ini harus menggunakan masker. Tentunya hal ini akan terjadi buka pasang masker begitu dok. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat ini tetap bisa menggunakan masker yang higienis namun dengan ketentuan yang ada saat ini dokter? Ya, betul. Jadi memang kadang-kadang itu masyarakat mengambil suatu ketentuan itu akhirnya memang nggak bisa semua ya. Jadi setengah-setengah itu tadi gitu. Jadi kalau di luar dilepas, kalau di dalam dipasang gitu. Tapi sebenarnya di luar itu bukan berarti juga nggak boleh. Artinya pada saat kita memang
beraktivitas lebih banyak di dalam suatu ruangan, ya kita pakai masker aja. Nanti keluar dari situ ya tidak harus dibuka gitu loh. Jadi sebetulnya di luar ruangan itu sifatnya optional. Optional itu artinya boleh dipakai, boleh tidak. Apalagi kalau memang orangnya nggak banyak, nggak padat ya. Tapi kalau di luar ternyata memang orangnya banyak juga, Anda berinteraksi dengan orang lain bisa cukup dekat, saya rasa tetap sangat penting juga untuk tetap pakai masker gitu. Jadi sebetulnya nggak usah bingung ya, pakai aja seperti biasa yang Anda lakukan selama ini. Kan kebanyakan justru respon dari circle saya sih ya, beberapa orang di circle saya semuanya masih mantep nih pakai masker gitu, karena selama ini mungkin sudah terbiasa gitu. Ya itu tidak usah diubah gitu, nggak masalah. Bukan berarti terus kalau di luar ruangan nggak pakai masker harus gitu ya. Lalu kalau pakai masker malah didenda, bukan begitu. Jadi kalau di luar ruangan itu sebetulnya hanya opsional. Jadi Anda kebetulan tidak pakai masker hanya untuk beraktivitas sebentar di luar ruangan, itu tidak masalah, karena memang secara ilmiah ya 2 tahun terakhir ini sudah sangat terbukti bahwa penularan COVID itu sangat rendah bila di ruang terbuka atau outdoor, asalkan memang tidak padat orang ya. Jadi ini Ya. semua sesuai dengan bukti yang ada dan juga sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Jadi nggak usah bingung, lakukan seperti biasa saja. Yang penting pada saat di dalam ruangan tertutup atau di tempat umum atau di transportasi umum, Anda tetap harus menggunakan masker. Baik, tentunya saat ini masyarakat menggunakan masker itu berbeda-beda dok caranya. Ada yang menggunakan satu masker itu untuk 1 hari, bahkan ada yang masih digunakan keesokan harinya karena di 1 hari itu hanya melakukan kegiatan yang ringan. Nah, edukasinya untuk masyarakat seperti apa nih dok? Waktu penggunaan masker kapan harus digantinya? Ya, jadi sebetulnya tidak ada kepastian berapa jam ya masker itu harus diganti. Tapi yang penting masker itu selama masker itu masih bersih, masih kering ya, lalu tidak kendor, pas dipakai di wajah kita itu sebetulnya boleh digunakan. Memang ya paling tidak 1 hari ya, misalnya kita beraktivitas beberapa jam, kalau misalnya memang sudah setengah hari nih kita pakai, sudah kena keringat kita, atau mungkin kita batuk dan bersin di dalam masker gitu ya, atau mungkin sudah basah, sudah kotor, mungkin karetnya sudah sedikit kendor, lebih baik kita ganti. Tapi misalnya dalam 1 hari itu Anda hanya beraktivitas 1 jam gitu ya, 1 jam dan ternyata maskernya masih bersih nih, masih kering ya, masih bisa dipakai lagi, sebetulnya nggak masalah mau dipakai lagi. Ya memang cara untuk mereuse ini macam-macam juga ya. Kalau masker medis ini ada yang dilakukan sterilisasi, misalnya dengan alat UVC gitu. Tapi alat ini kan cukup mahal, tidak semua orang punya ya. Jadi sebenarnya dibiarkan aja di udara terbuka, itu sebetulnya nggak masalah. Sekitar 3 jam lalu dipakai lagi, itu boleh-boleh saja. Bahkan untuk masker-masker yang agak mahal seperti masker KF94, masker KN95 itu bisa disimpan di suatu kantong kertas ya yang warna coklat itu kita bisa biarkan selama 5 sampai 7 hari. Nanti kita gantinya tiap 5 sampai 7 hari dan nggak perlu diapa-apakan. Itu juga boleh. Itu banyak sekali digunakan di awal pandemi dulu untuk menghemat masker N95 dan boleh dipakai cara seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda punya persediaan banyak masker, langsung ganti juga nggak apa-apa. Itu lebih baik ya. Jadi nggak mikir kan ini tadi kotor atau enggak, ini tadi gimana gitu ya. Ganti juga tidak masalah. Baik, berarti kembali lagi ke masyarakat, apakah masih nyaman menggunakan masker tersebut atau tidak, begitu ya dok ya. Baik, Dokter Ning, terkait juga dengan teori herd immunity akan tercapai apabila suatu daerah tersebut sudah melakukan 70% masyarakat yang vaksinasi COVID-19. Di Indonesia kita sudah sejak awal Maret 2022 ini sudah tercapai. Namun masih ada beberapa daerah yang belum tercapai 70% ini dok. Dan apakah dengan adanya kebijakan pelonggaran penggunaan masker ini juga akan berdampak mungkin nanti kepada daerah yang belum mencapai herd immunity ini dok? Ya, jadi herd immunity ini sebetulnya teori yang belum terbukti bisa terjadi pada COVID ya, karena COVID ini bisa reinfeksi. Jadi harusnya herd immunity itu berarti kekebalannya berlangsung lama gitu ya, jadi tidak terjadi infeksi ulang COVID. Tapi ternyata dalam 2 tahun ini
karena varian virusnya cukup banyak ya, jadi reinfeksi itu banyak terjadi. Jadi sebetulnya herd immunity ini belum tentu berlaku gitu ya pada infeksi COVID ini. Memang kalau kita lihat cakupan vaksinasi di negara kita, ini sebetulnya yang 70% lebih itu adalah cakupan vaksinasi per ininya target ya. Jadi kita pemerintah kita kan awal itu punya target ya, sekitar 70 atau 80% penduduk itu divaksin. Nah, memang sudah mencapai 70% lebih dari target. Tapi sebetulnya kalau dihitung dari total populasi, kita masih 61% gitu ya. Jadi belum sampai 70%. Tapi dari hasil serosurvei yang dari penelitian SKMUI itu memang sudah dikatakan 95% lebih masyarakat Indonesia ya dari sampel penelitian mereka itu sudah memiliki antibodi. Jadi mungkin juga sebagian itu sebetulnya sudah kena COVID secara alami. Jadi yang sekitar 60% itu divaksin, sisanya mungkin itu dari infeksi alaminya. Nah, apakah ini bisa menjamin bahwa negara kita ini mengalami herd immunity? Nah, itu juga kita tidak bisa jamin ya, karena herd immunity itu tadi, kalau tidak terjadi reinfeksi. Dan negara kita ini bukan negara yang tidak berinteraksi dengan negara lain. Artinya kan masih ada keluar masuk dari masyarakatnya. Apakah masyarakatnya ada yang sakit, keluar masuk itu bisa saling menularkan. Karena sampai sekarang memang di dunia COVID ini masih pandemi statusnya ya, karena di beberapa negara masih berjuang dalam peningkatan kasus COVID gitu. Jadi sebetulnya kita harus tetap waspada karena perlindungan dari antibodi yang juga sudah datanya itu sudah sangat menggembirakan, lebih dari 95%, itu kita nggak tahu berlaku berapa lama. Karena kita tahu antibodi itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi beberapa bulan dia akan menurun ya. Belum lagi dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, pelonggaran prokes ya, pasti penularan itu mungkin bisa terjadi lagi gitu ya. Makanya harus tetap waspada selama dunia ini masih pandemi. Sebetulnya saya rasa kita juga belum bisa betul-betul merasa aman gitu ya. Karena kadang-kadang yang namanya varian virus bisa dari negara lain masuk negara kita dan mengubah semua skenario atau semua kondisi di negara kita juga bisa. Jadi tetap kita harus waspada, salah satunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar dan mengejar cakupan vaksinasi. Baik, ini masih berkaitan dengan vaksinasi, Dokter Nining. Ada informasi yang mengatakan bahwa saat ini munculnya hepatitis akut anak yang disebabkan oleh efek samping dari vaksinasi itu. Sebenarnya secara umum, dokter, apa yang terjadi pada anak yang terkena hepatitis akut ini, Dok? Ya, jadi untuk kasus hepatitis akut yang disebut misterius ini ya, ini memang misterius ini karena belum diketahui pasti penyebabnya. Semuanya masih dalam bentuk hipotesa ya, baik itu di negara yang pertama kali melaporkan yaitu di negara United Kingdom ya, di Inggris, sampai sekarang pun mereka masih menginvestigasi sebetulnya penyebab utamanya apa gitu ya. Ada beberapa hipotesa, ada yang menyatakan ini kemungkinan adalah infeksi adenovirus tipe 4041. Yang adenovirus ini sebetulnya adenovirus yang sudah lama ada, yang sering juga menyerang anak-anak, tapi biasanya tidak menyebabkan penyakit yang berat bahkan sampai hepatitis. Dan kalaupun menyebabkan penyakit berat, dulu itu menyerangnya ke anak-anak yang sistem imunnya kurang baik. Tapi sekarang itu anak-anak yang kena, itu malah anak-anak yang sehat. Jadi artinya sistem imunnya baik-baik saja. Itu yang pertama hipotesisnya. Lalu ada hipotesis juga yang menyatakan ini terkait dengan infeksi COVID yang sebelumnya. Jadi anak ini mengalami perubahan respon imun akibat dia pernah kena COVID, lalu respon imunnya berubah. Nah, respon imun yang berubah ini, bila anak ini terinfeksi adenovirusnya itu jadi menyebabkan penyakit yang berat gitu, agak berbeda dengan dulu. Nah, itu juga salah satu hipotesa. Jadi ada kaitan dengan COVID gitu ya. Lalu hipotesa lain sebetulnya banyak. Ada yang menyatakan ini mungkin memang ada virus yang baru atau adenovirus yang varian baru, atau juga ada ini varian dari COVID yang baru. Semuanya masih hipotesa ya, tapi memang dari bukti-bukti yang ada terbanyak ini sekarang mengarah ditemukan sekitar 70% memang ditemukan adenovirus. Tapi apakah adenovirus ini menjadi penyebab itu masih tanda tanya, karena memang ada hipotesa tadi itu di mana adenovirus jadi berubah perilakunya jika menginfeksi anak-anak yang dulunya pernah kena COVID. Jadi makanya sekarang himbauannya ini kan kita mencegah dua-duanya ya, jadi mencegah COVID juga dan juga mencegah infeksi adenovirus juga. Gitu. Ya.
Baik dokter, selanjutnya ini pemerintah melakukan berbagai langkah untuk transisi dari pandemi ke endemi. Lalu apalagi yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam menghadapi atau memasuki era endemi ini dokter? Ya, jadi yang harus dipahami juga, endemi itu bukan berarti COVID nggak ada. Ini yang Iya. kadang-kadang masyarakat masih nggak paham ya. Mereka pikirnya endemi itu artinya udah balik seperti dulu normal. Jadi kita boleh seperti dulu lah hidupnya gitu. Padahal endemi ini justru menyatakan bahwa COVID ini ada terus ya. Jadi kita tuh bisa terinfeksi COVID kapanpun kalau nanti kita dalam kondisi endemi. Sama seperti penyakit endemi lain seperti malaria, demam berdarah, ya, influenza, itu semua penyakit endemi yang selalu ada. Jadi justru pada saat endemi itu diharapkan kesadaran masyarakat kita itu sudah tinggi dan paham sekali mengenai COVID. Nggak perlu disuruh-suruh sama pemerintah gitu. Artinya nggak perlu disuruh pakai masker, ya udah pakai masker sendiri otomatis. Kalau misalnya masuk ke tempat tertutup atau misalnya dia sakit batuk pilek atau di sekitarnya ada orang yang sakit, dia sudah otomatis sendiri melindungi dirinya dan melindungi orang sekitarnya pakai masker. Lalu tes juga inisiatif sendiri. Kalau misalnya udah bergejala ke arah COVID, mungkin kontak erat, ya dia inisiatif untuk melakukan tes COVID. Tidak perlu disuruh-suruh lagi, misalnya seperti itu. Jadi endemi itu sebetulnya mengalihkan tanggung jawab ya, tanggung jawab pengendalian COVID ini ke masyarakat. Jadi pemerintah itu sudah dianggap 2 tahun ini ngajarin masyarakat, sekarang masyarakat akan dilepas secara mandiri. Justru pada saat endemi ini, kita yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita dan lingkungan kita gitu. Jadi Ya. dengan endemi ini bukan berarti kita bisa langsung kembali normal seperti dulu, tapi tetap kita harus melakukan beberapa adaptasi karena memang COVID itu akan ada bersama kita. Iya, baik. Berarti kesimpulannya adalah memasuki era endemi, masyarakat semakin terbuka pikirannya, semakin sadar untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, Dokter Ning, terima kasih sudah memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi terkait COVID-19 dan juga bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki endemi ini. Baik, terima kasih dokter. Oke, Salam terima sehat kasih. Dokter Ning. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dr. R.A. Adaninggar, SPPD, yang telah memberikan informasi terkait dengan persiapan masyarakat memasuki era endemi. Dan setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.